Komunitas Sepak Bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Persib Bandung gait Bayu Muhammad Fikri usai semusim mengincar. Persib Bandung sudah resmi mendapatkan bek timnas Indonesia U19 Bayu Muhammad Fikri. Pemain asal Banyuwangi itu langsung dikontrak Persib sepulangnya dari pemusatan latihan timnas U19 dari Kroasia Selasa 27 Oktober 2020. Pelatih Persib Robert Rene Alberts mengaku telah mengincar talenta pemain muda U20 ke-7 itu sejak musim lalu, tepatnya saat Bayu memperkuat timnas U18 di Piala AFF 2019. Kala itu skuad Garuda Muda berjuang di Vietnam. Di samping talenta, saat ini Persib Bandung membutuhkan tenaga muda di barisan pertahanan sebagai bentuk regenerasi. Pasalnya saat ini Persib diperkuat oleh bek-bek gaek seperti Victor Igbonevo dan Fabiano Beltrame yang usianya sudah di atas 35 tahun. Sembilan pemain blasteran di radar timnas U19. PSSI punya data 9 pemain keturunan yang diincar untuk memperkuat timnas Indonesia U19. Pemain blasteran itu akan dipanggil pada pelatnas selanjutnya. Dari 9 pemain keturunan, 2 diantaranya sudah dipanggil dalam latihan di Kroasia belum lama ini. Mereka adalah Kelana Noah Mahesa dan Luah Vin Jeremy. Sinteyong menutup rapat-rapat identitas calon pemain keturunan yang akan dicoba di timnas U19. Pelatih asal Korea Selatan itu hanya menyebut bahwa mereka berasal dari semua posisi dalam permainan. Bisa jadi akan ada kiper, back, gelandang, hingga striker dari 7 calon pemain keturunan timnas U19. Seandainya kualitas mereka dianggap memuaskan, bukan tak mungkin semuanya akan terpilih masuk ke timnas U19. David Maulana santai ada banyak calon pemain blasteran di timnas U19. Kapten timnas Indonesia U19 David Maulana menanggapi rencana PSSI yang mengincar banyak pemain keturunan. Ia tak mempermasalahkan dan siap dengan persaingan. PSSI mengungkapkan ada 9 data pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas U19. 2 diantaranya sudah dicoba di Kroasia, mereka adalah Kelana Noah Mahesa dan Luah Vin Jeremy. Masih ada 7 pemain lain yang akan dilihat kemampuannya. Dari kisi-kisi yang diberikan PSSI, kemungkinan mereka adalah pemain keturunan dari Belanda. David Maulana tak terganggu dengan hal tersebut. Ia siap menyambut para pemain keturunan dan bersaing dengan mereka di timnas U19. Jules Johannes, pemain keturunan yang masuk rencana Sinteyong untuk timnas Indonesia U19. Pelatih Sinteyong memiliki beberapa hal yang akan dievaluasinya dari pemusatan latihan yang berlangsung hampir 2 bulan lamanya. Salah satunya adalah mengenai jumlah pemain keturunan yang akan mengisi skuad Garuda Muda. Pelatih asal Korea Selatan itu disebut telah memiliki rencana untuk mengincar beberapa nama lagi sebelum mengesahkan timnya untuk Piala Asia U19 2020 yang berlangsung awal tahun depan. Dari rencana tersebut, satu persatu nama pun muncul, termasuk pemain keturunan Indonesia yang berkiprah di Eropa, Jules Johannes. Jules sendiri adalah pesepak bola keturunan Indo-Belanda yang saat ini aktif merumput bersama NEC Breda U18. Pemain kelahiran 7 Maret 2003 itu diketahui bermain di posisi gelandang. Klub yang diperkuat Jules saat ini berkompetisi di Liga Belanda Junior atau yang bernama U18 Steve Tuval. Penilaian Sinteyong terhadap Mahesa bersaudara di timnas Indonesia U19. Pelatih timnas Indonesia U19 Sinteyong mencoba memberikan penilaian terhadap 2 pemain keturunan timnya, Kelana Noah Mahesa dan Luah Vin Jeremy Mahesa. Arsitek asal Korea Selatan itu mengaku puas dengan penampilan satu di antaranya. Kelana dan Luah adalah kakak beradik. Kelana sang kakak setahun lebih tua dibandingkan Luah. Keduanya blasteran Indonesia dan Jerman. Posisi keduanya sama, mahir bermain sebagai gelandang. Keduanya bergabung di penghujung pemusatan timnas Indonesia U19 di Kroasia. Sinteyong memainkan Kelana dan Luah ketika timnya menghajar Hajduk Split U19 4-0 pada 20 Oktober 2020. Kedua pemain ini bersaudara, saya senang dengan penampilan kakaknya, kata Sinteyong. Untuk adiknya Luah masih kurang dibandingkan kakaknya, namun saya tidak bisa mengambil keputusan dari sekali penampilan di timnas Indonesia U19. Mungkin akan dilihat lagi ke depan, Ibu Sinteyong.
Sinteyong belum puas dengan gelandang timnas U19. Ketua PSSI Muhammad Iryawan mengungkapkan bahwa pelatih Sinteyong sudah cukup puas dengan kemampuan sektor kiper, bek, dan penyerang timnas Indonesia U19. Namun arsitek asal Korea Selatan itu disebutnya masih menyoroti kualitas barisan para gelandang. Praktis hanya Witan Sulaiman, gelandang yang mampu mengunci posisi starter selama timnas Indonesia U19 beruji coba di Kroasia. Bahkan posisi David Maulana selaku kapten tim masih kerap dirotasi. Tandem David Maulana di lini tengah timnas Indonesia U19 juga sering dirombak. Posisi gelandang katanya masih kurang. Sinteyong akan mencari pemain di posisi itu. Kalau saja kompetisi bergulir, mungkin ada pemain baru di klub yang bisa dipertimbangkan oleh Sinteyong. Jelas pria yang karib dipanggil Iwan Bule tersebut. Timnas Indonesia U19 bawa misi lain saat TC di Belanda. PSSI mempunyai sejumlah alasan bila rencana Timnas Indonesia U19 menggelar pemusatan latihan di Belanda terwujud. Di negeri kincir angin, pelatih Sinteyong bisa mencoba sejumlah pemain keturunan. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengutarakan, ia lebih suka bila Timnas U19 menggelar TC di Belanda. Selain mempunyai banyak klub bagus, TC di Belanda bisa dijadikan kesempatan untuk memantau sejumlah pemain keturunan. Iryawan mengungkapkan PSSI sudah membuat jadwal pengajuan visa agar bisa menggelar TC di Belanda. Bagus Kahvi disarankan bergabung ke Ohit Eagles. Sempat disinyalir tertarik untuk bergabung dengan klub Belanda FC Utrecht, Bagus Kahvi justru diminta untuk bergabung dengan klub asal negeri kincir angin lainnya, yakni Go Ahead Eagles. Klub tersebut ternyata memiliki ikatan kuat dengan para pemain keturunan Indonesia. Salah satu hal yang membuat bintang timnas Indonesia U16 Bagus Kahvi mendadak dikaitkan dengan klub Belanda FC Utrecht karena ia diketahui menjalani pemulihan cedera di klub tersebut. Setelah membantah dirinya akan bergabung dengan FC Utrecht, Bagus justru diminta ex pemain timnas Indonesia berdarah Belanda yakni Diego Michel untuk bergabung dengan ex klubnya. Klub tersebut tak lain ialah Go Ahead Eagles yang kini bermain di level Eerste Divisi. Egy Maulana Fikri akui dapat tekanan besar dari supporter Indonesia selama membela Lesia Gdansk. Egy Maulana Fikri bergabung dengan Lesia Gdansk sejak 2018. Dirinya tak langsung bergabung dengan tim utama saat itu, namun merintis dari tim cadangan dan perlahan masuk ke dalam skuad pertandingan. Melalui serial dokumenter bertajuk Local Hero besutan Rakuten Sport, Egy mengakui mendapat tekanan besar terutama dari supporter Indonesia selama berkarir di Lesia Gdansk. Perlu diketahui, serial Rakuten Sport berjudul Local Hero pada episode pertama menampilkan kisah heroik Egy Maulana Fikri yang berasal dari negara berkembang di Asia Tenggara hingga bisa menuju ke benua biru. Tekanan buat Egy menjadi besar karena masyarakat Indonesia ingin segera melihat Egy Maulana Fikri bermain untuk Lesia Gdansk. Padahal faktanya, Egy sangat jarang diturunkan di musim pertamanya. Ia lebih sering dimainkan di tim cadangan Lesia Gdansk. Mengapa tekanannya sangat besar? Saya masih muda, kata Egy Maulana Fikri dilansir dari Rakuten Sport. Saya masih harus banyak belajar. Saya bukan pemain yang banyak pengalaman, tambah Egy. Tapi lama-kelamaan saya sadar bahwa ini harapan bagi masyarakat Indonesia, kata Egy. Bukan karena mereka ingin menekan saya, tetapi harapan mereka dan motivasi mereka untuk saya bisa lebih baik ke depannya. Hal senada juga diucapkan agen Egy Maulana Fikri, Dusan Bogdanovic. Menurutnya, proses panjang yang sedang dilakukan Egy salah dipahami oleh supporter Indonesia. Di Indonesia tidak ada waktu untuk berproses, tidak ada waktu untuk progres, kata Dusan Bogdanovic. Tidak ada janji Egy akan bermain di tim utama. Mereka pikir oke, sekarang Egy ke Eropa. Tahun pertama dia harus jadi pemain terbaik Liga Champions dan juara Liga Champions. Tapi kita semua tahu faktanya bahwa Egy masih berusia 18 tahun dan fisiknya masih kurang dan belum paham taktik. Sepak bola Indonesia jika dibandingkan dengan sepak bola Polandia, jujur saja masih jauh, tambahnya. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.